Pemirsa, kita akan ke informasi yang pertama. Aparat keamanan hingga kini masih berjaga-jaga di lokasi rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Polres Aceh Singkil telah memeriksa 45 saksi dalam kasus ini. Kondisi keamanan di Aceh Singkil saat ini telah kondusif. Aparat TNI dan Polri masih bersiaga di lokasi terbakarnya rumah ibadah di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Penjagaan dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya kerusuhan di lokasi tersebut. Rencananya Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti juga akan meninjau lokasi terbakarnya rumah ibadah dan menggelar pertemuan dengan dua kelompok masyarakat tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Harsono menyatakan ada dugaan unsur kesengajaan dalam peristiwa Aceh Singkil ini. Hal ini disimpulkan dari penggunaan senjata tajam dalam peristiwa tersebut. Sejauh ini polisi telah memeriksa 45 saksi dan masih mengusut siapa tersangka di balik peristiwa itu. Sampai dengan tadi pagi saya komunikasi terakhir dengan Pak Wakapolres, situasi relatif kondusif secara umum di wilayah Aceh Singkil. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan pencegahan juga terus dilakukan, baik patroli maupun penjagaan patroli dengan skala besar ya, gabungan baik aparat Polri, TNI semua. Tadi sudah 45 orang dimintai keterangan dan saya tanyakan sudah adakah yang ditetapkan sebagai tersangka, belum ada. Jadi masih proses investigasi pendalaman lebih dulu yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Pasca bentrok yang terjadi di Aceh Singkil, Aceh, sejumlah tokoh mendatangi lokasi bentrok untuk menemui warga. Mana, Mas? Penting dulu, jangan dicuri wartawan. Penting. Pangdam Iskandar Muda Maijen Agus Kriswanto menjadi rombongan pertama yang tiba di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil siang tadi. Setibanya di lokasi, Pangdam langsung berinteraksi dengan warga. Pangdam meminta warga tetap tenang dan tidak perlu khawatir karena keberadaan personel TNI dan Polri di lokasi saat ini adalah untuk menjamin keamanan seluruh warga. Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dan Kapolda Aceh Irjen Pol Hussein Hamidi juga datang ke lokasi untuk bermusyawarah dengan dua kelompok warga. Dari hasil musyawarah diharapkan dapat ditemukan solusi jangka panjang agar konflik tidak terulang kembali. TNI dan Polri ya tetap melaksanakan fungsi pengamanan. Pemirsa, peristiwa bentrok antar kelompok warga yang terjadi di Aceh Singkil, Aceh disesalkan berbagai pihak. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pihak yang terlibat dan terbukti bersalah harus diproses secara hukum. Sejumlah pihak mengecam keras bentrokan antar warga yang terjadi di Aceh Singkil, Aceh pada Selasa 13 Oktober kemarin. Wakil Presiden Yusuf Kala menghimbau semua pihak untuk menjaga toleransi dan mematuhi aturan serta konsensus yang disepakati bersama. Pihak-pihak yang terlibat dan terbukti bersalah juga harus ditindak secara hukum. Ya tentu kita selesaikan dengan baik lewat hukum, ya tentunya kemudian siapa yang bersalah tentu dapat pengadilan yang baik. Supaya tidak terulang, himbauan apa yang dapat diberikan? Ya, pemerintah juga, semua masyarakat harus memahami. Dan di sana kan masih sama di sekarang. Bagaimana ada toleransi yang baik dalam membangun ibadah. Bagaimana aturan-aturannya. Karena itulah maka aturan itu penting. Persekutuan Gereja Indonesia PGI dan organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama juga berharap masing-masing pihak menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan tidak mudah terprovokasi. Pada dasarnya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia sangat menyesalkan dan prihatin bahwa peristiwa ini terjadi kembali sikap intoleransi massa, sikap tidak menghargai satu terhadap yang lain, yang mengakibatkan korban, yang mengakibatkan rasa tidak aman.
Dan yang kedua, secara mendasar, Persekutuan Gereja di Indonesia menyesalkan bahwa walaupun sudah ada indikasi-indikasi suasana yang mulai meregang beberapa hari terakhir ini, namun ya aparat keamanan sepertinya kurang tanggap dengan keadaan itu. Saya sih tidak ingin itu. Jadi ini memang harus segera dicarikan obatnya bersama-sama. Salah satu caranya adalah penegakan hukum. Tidak ada cara lain. Di dalam kerangka bernegara, satu-satunya cara untuk memastikan negara ini hadir adalah penegakan hukum. Sementara itu Polri telah mengerahkan 250 personil tambahan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Sejauh ini Polri telah menahan dan memeriksa 20 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan ini. Para pelaku juga akan kita lakukan proses penegakan hukum. Ada sekitar 40 lebih sedikit yang sudah ditangani oleh yang sudah ditangkap. Nah, ini tentu dalam proses pemeriksaan. Apakah nanti dari situ siapa-siapa yang bisa dijadikan tersangka, yang akan dijadikan tersangka. Nah, tentu dari hasil pemeriksaan nanti yang akan menentukan. Bentrok antar warga yang terjadi pada Selasa 13 Oktober di Aceh Singkil, Aceh mengakibatkan 1 korban tewas, 4 orang terluka dan 2 rumah ibadah terbakar. Bentrokan diduga dipicu aksi protes warga yang menuntut penutupan sebuah rumah ibadah karena dituding dibangun tanpa izin. Tim Liputan Metro TV.